Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Setelah melihat ekspresi Liu Tong, Qin Yu hanya tersenyum dan mengangguk. Ya Penatua Liu Tong, saya akan merepotkan Anda dengan kristal identitas stellar. Tidak ada masalah sama sekali, kata Penatua Liu Tong saat dia melambaikan tangannya. Sekarang Liu Tong sudah mulai membayangkan masa depan di mana ketika orang lain menyebut Liu Xing, mereka juga akan menyebutkan bahwa Tuan Liu Xing berasal dari Deep Mulberry Star. Sebagai penatua bintang Mulberry dalam reputasinya juga akan tumbuh. Dia juga telah mendengar dari banyak temannya sesepuh planet lain, bahwa mereka juga telah menerima penggarap antar bintang sebelumnya dan memberi mereka kristal identitas bintang. Tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Tuan Liu Xing harap tunggu sebentar. Liu Tong mengeluarkan pilar kristal berbentuk prisma segitiga. Untuk apa itu? Qin Yu melihat pilar kristal berbentuk prisma segitiga dalam kebingungan. Dia bisa merasakan jenis aura khusus darinya. Penatua Liu Tong dengan santai menjelaskan. Tuan Liu Xing, ini pertama kalinya Anda menerima kristal identitas stellar. Dengan demikian Anda kemungkinan besar tidak mengetahui prosedurnya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh planet suci. Setiap orang yang akan mendapatkan kristal identitas stellar harus diperiksa oleh pilar kristal ini terlebih dahulu. Diperiksa? Inspeksi macam apa? Qin Yu punya firasat buruk. Mungkinkah pilar kristal misterius ini bisa memberitahu identitasnya? Liu Tong tersenyum dan berkata, Tuan Liu Xing, jangan khawatir. Pilar kristal berbentuk prisma segitiga ini digunakan untuk memeriksa kekuatan seseorang. Itu bisa menentukan apakah Anda level raja atau level kaisar. Pada saat yang sama ia dapat mengetahui atribut energi seseorang. Aku ingat 10 juta tahun yang lalu ia bahkan berhasil menemukan orang dari alam iblis yang mencoba menyamarkan jalannya ke alam bintang kegelapan. Oh, orang dari alam iblis ditemukan melalui inspeksi 10 juta tahun yang lalu. Untuk apa orang dari alam iblis itu datang ke alam bintang kegelapan? Tanya Qin Yu. Penatua Liu Tong dengan santai menjawab. Saya telah mendengar bahwa iblis adalah seorang kultivator jalan iblis hitam. Jalan iblis hitam juga melatih tubuh seseorang. Meskipun metode mereka agak berbeda dari kami, perbedaannya tidak besar. Pakar alam iblis itu ingin memasuki bintang kegelapan tingkat Kaisar 18 dan berlatih di sana. Namun agar seseorang dapat memasuki bintang gelap tingkat Kaisar 18, seseorang harus memiliki kristal identitas stellar. Jadi ahli alam iblis itu mencoba mendapatkan kristal identitas bintang dan ditemukan oleh pilar kristal berbentuk prisma segitiga ini. Pilar kristal ini sungguh menakjubkan. Qin Yu berseru kagum, namun di dalam hatinya dia berhati-hati. Qin Yu sangat percaya diri tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun semua energinya disimpan di stellar space. Selanjutnya untuk menjaga dari yang tak terduga, Qin Yu juga telah mempelajari teknik bela diri Sekte Hukuman Emas dan ia juga memiliki kekuatan emas karakteristik pembudidaya Sekte Hukuman Emas. Namun, siapa yang tahu prinsip apa yang digunakan pilar kristal ini untuk menyelidiki? Mungkin mencari karakteristik khusus untuk orang-orang di alam bintang gelap. Karena dia tidak tahu prinsip di balik pilar kristal, Qin Yu menjadi sedikit khawatir. Namun setelah mencapai situasi ini, semua yang bisa dilakukan Qin Yu adalah menguatkan dirinya untuk pemeriksaan. Tuan Liu Xing, kami hanya membutuhkan waktu yang singkat. Pilar kristal ini akan dapat menentukan tipe dan kekuatan yang mulia. Kekuatan emas di tangan Penatua Liu Tong dituangkan ke dalam pilar kristal berbentuk prisma segitiga. Pilar kristal mulai memancarkan cahaya berkabut. Segera, cahaya berkabut menutupi tubuh Qin Yu. Pilar kristal berbentuk prisma segitiga perlahan mulai bersinar. Sensasi ini terasa cukup nyaman. Meskipun Qin Yu agak khawatir di dalam hatinya, dia masih menikmati sensasi seperti pijatan.
Qin Yu berbicara dan bertanya. Penatua Liu Tong, apakah Anda tahu bagaimana pilar kristal ini melakukan inspeksi? Saya tidak yakin. Pilar kristal berbentuk prisma segitiga ini diberikan ke setiap istana tetua oleh planet suci. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa tahun itu diwarisi. Namun itu tidak pernah gagal, kata Liu Tong dengan kepastian mutlak. Tidak pernah rusak. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Qin Yu menjadi tegang. Sepertinya aku mungkin harus menggunakan pilihan terakhirku jika aku ditemukan. Qin Yu tidak ingin mengandalkan pilihan terakhirnya. Tidak hanya itu, sangat menyeramkan, itu juga cukup berisiko. Setelah beberapa waktu, Tuan Liu Xing sudah selesai. Penatua Liu Tong memegang pilar kristal berbentuk prisma segitiga di tangannya dan melihatnya. Segera setelah itu dia melihat ke Qin Yu dengan ekspresi terkejut. Melihat ekspresi Liu Tong, Qin Yu menjadi gugup. Namun dia tetap bertanya, Penatua Liu Tong, apa yang terjadi? Penatua Liu Tong menelan seteguk air liur. Dia menatap Qin Yu dan berkata, Yang mulia, Anda adalah ahli peringkat kaisar, peringkat bintang apa? Kenapa kamu menanyakan itu padaku? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Ekspresi yang Penatua Liu Tong memandang Qin Yu dengan agak bergairah. Tuan Liu Xing memberikan kristal identitas bintang tidak hanya menandakan status seseorang. Itu juga menandakan bahwa seseorang telah dikenali oleh seorang sesepuh. Hanya orang yang telah mencapai tingkat raja atau kaisar bintang tinggi yang memenuhi syarat untuk menerima kristal identitas stellar. Pilar kristal ini tepatnya adalah alat yang digunakan untuk memeriksa identitas dan kekuatan seseorang. Apa kekuatan saya? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Penatua Liu Tong meletakkan pilar kristal di tangannya. Tuan Liu Xing, pemeriksaan kekuatan pilar kristal ini sangat kasar. Untuk level King cukup membaginya menjadi level dasar, level menengah dan level mahir. Di antara mereka tingkat dasar mewakili 1-6 bintang tingkat raja, tingkat menengah 7-12 bintang tingkat raja dan tingkat lanjut 13 bintang sampai 18 bintang. Tingkat kaisar juga dibagi menjadi tingkat dasar, menengah dan lanjutan. Yang mulia, Liu Tong dengan tegas menatap Qin Yu. Apakah kaisar tingkat lanjut? Kaisar tingkat lanjut adalah kaisar tingkat lanjut, apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Sulit dipercaya, kata Liu Tong. Tuan Liu Xing, mungkinkah Anda tidak tahu, bahwa sejak Tuan Hukuman Emas sebelumnya naik, alam bintang kegelapan kita tidak memiliki ahli tingkat kaisar bintang 15. 15 tingkat kaisar bintang, mengapa Anda menyebutkan ini? Qin Yu bingung. Liu Tong segera teringat bahwa Qin Yu adalah seorang kultivator antar bintang. Alam bintang kegelapan kita memiliki 3 penguasa agung. Untuk menjadi calon penguasa berikutnya, seseorang harus paling tidak menjadi ahli tingkat kaisar bintang 15. Namun sekte hukuman emas kami, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, belum memiliki ahli tingkat kaisar bintang 15, bahkan setelah bertahun-tahun. Jadi posisi Gold Punishment Lord telah kosong sepanjang waktu. Qin Yu sedikit mengangguk. Kaisar bintang 15 sebanding dengan kaisar abadi tingkat 8. Qin Yu merasa agak sulit dipercaya, bagaimana mungkin tidak ada ahli sekte hukuman emas tingkat kaisar bintang 15. Penatua Liu Tong, kamu bilang tidak ada ahli tingkat kaisar bintang 15. Saya merasa itu agak sulit dipercaya, kata Qin Yu sambil menggelengkan kepalanya. Penatua Liu Tong juga memiliki wajah yang dipenuhi ketidakberdayaan. Dia mengangguk dan berkata, saya juga tidak mengerti kenapa. Saat itu ketika saya masih di planet suci, saya telah mendengar dari guru saya, bahwa selain Yang Mulia Raja Hukuman Emas, sekte hukuman emas kami juga memiliki 2 ahli hebat lainnya. Salah satunya adalah ahli tingkat kaisar bintang 17, sedangkan yang lainnya adalah ahli tingkat kaisar bintang 15. Aku tidak tahu apa yang terjadi sampai tidak ada satupun ahli level kaisar bintang 15 yang tersisa. Maksudmu, ada banyak ahli yang kuat di masa lalu?
Qin Yu menemukan masalah ini agak mencurigakan. Penatua Liu Tong melanjutkan, level Kaisar Bintang 17 berada pada level di mana seseorang akan menjalani kesengsaraan ilahi. Mungkin saja ahli tingkat Kaisar Bintang 17 itu naik ke alam ilahi. Tapi bagaimana dengan ahli tingkat Kaisar Bintang 15? Saya tidak percaya bahwa dia mungkin telah mengalami kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi dalam waktu sesingkat itu. Lupakan saja, bagaimanapun tidak ada ahli tingkat Kaisar Bintang 15 yang muncul. Masalah ini juga bukan sesuatu yang saya seorang penatua planet bisa kelola, Liu Tong tertawa. Qin Yu mengangguk. Siapa yang tahu rahasia macam apa yang ada di bagian internal Dark Star Realm? Liu Tong melihat ke arah Qin Yu dengan tatapan membara. Tuan Liu Xing, Anda adalah ahli kaisar tingkat lanjut. Artinya, Anda setidaknya adalah ahli tingkat Kaisar Bintang 13. Tuan Liu Xing, apakah mungkin bagi Anda untuk memberitahu saya, apakah Anda telah mencapai level Kaisar Bintang 15 atau tidak? 15 tingkat Kaisar Bintang. Qin Yu sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Hanya dengan tubuhnya dia memiliki kekuatan Kaisar Bintang 15. Namun ketika menambahkan energi elemen kehidupannya, mungkin Kaisar Bintang 17 atau 18. Penatua Liu Tong, anggap saja aku bukan Kaisar Bintang 15. Kata Qin Yu dengan senyum misterius. Pertimbangkan, mata Liu Tong terbuka lebar. Dari kata-kata Qin Yu dia bisa mengatakan bahwa, penggarap antar bintang di depannya ini seharusnya telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 15. Seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 15. Siapa di antara mereka seseorang dengan nama yang tersebar jauh dan luas? Tuan Liu Xing, saya tidak akan memberitahu siapapun. Melihat Qin Yu mempercayainya seperti itu, Penatua Liu Tong juga merasakan kebanggaan. Tiba-tiba Penatua Liu Tong memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran. Tuan Liu Xing, Anda mengatakan bahwa Anda belum pernah ke 18 Trial Dark Stars. Betul sekali. Qin Yu mengangguk. Penatua Liu Tong menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap Qin Yu. Tuan Liu Xing, dalam sejarah Dark Star Realm ada Gold Hukuman Lord yang awalnya tidak memasuki 18 Trial Dark Stars dan hanya melayang-layang di sekitar kosmos saat berlatih. Itu sama dengan Tuan Liu Xing. Yang Mulia Hukuman Emas telah mencapai level Kaisar Bintang 16 sebelum mencapai kemacetan. Yang Mulia pernah katakan sebelumnya bahwa jika dia tidak menggunakan bintang kegelapan, mustahil baginya untuk mencapai level Kaisar Bintang 17 dan 18. Qin Yu memikirkan apa yang dikatakan Ye Ku. Dengan metode budidaya Sekte Hukuman Emas, jika seseorang tidak menggunakan bantuan yang diberikan oleh gravitasi bintang gelap 16 bintang, maka seseorang tidak bisa berkembang. Tampaknya apa yang dikatakan Ye Ku benar. Sepanjang sejarah hanya Yang Mulia yang mencapai level Kaisar Bintang 16 tanpa menggunakan bintang gelap. Jumlah keagungan yang berhasil mencapai level Kaisar Bintang 15 tanpa menggunakan bintang kegelapan juga sangat kecil, sehingga bisa dihitung hanya dengan satu tangan. Tidak pernah saya Liu Tong berpikir bahwa saya juga akan dapat bertemu dengan seorang ahli seperti itu. Liu Tong sangat bersemangat. Apa yang telah dicapai Qin Yu sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah alam bintang gelap. Qin Yu tersenyum. Penatua Liu Tong, tolong jangan sebarkan ini ke orang lain. Saya tidak ingin semua orang di dunia mengetahuinya. Penatua Liu Tong mengangguk. Untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari ahli seperti itu, Penatua Liu Tong sudah sangat tersentuh. Elder Liu Tong, bagaimana dengan Stellar Identity Crystal saya? Apakah Anda tidak berencana untuk menunjukkannya kepada saya? Qin Yu berkata dengan bercanda. Penatua Liu Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Maafkan saya Tuan Liu Xing. Saat kita berbicara, saya lupa memberi Anda Stellar Identity Crystal. Mohon tunggu sebentar. Setelah dia selesai, Liu Tong membalik tangannya dan mengeluarkan kristal bintang 3 warna.
Dia kemudian memasukkannya ke dalam ruang berlubang di bagian bawah pilar kristal berbentuk prisma segitiga. 3 kristal bintang berwarna sangat pas dengan ruang hampa. Tuan Liu Xing, pilar kristal ini akan merekam semua informasi ke dalam kristal identitas stellar. Penatua Liu Tong menjelaskan. Setelah beberapa saat Stellar Identity Crystal diluncurkan dari ruang hampa, Qin Yu tidak bisa menahan diri dari terengah-engah kagum. Alam bintang gelap benar-benar ajaib. Tuan Liu Xing, Anda hanya perlu meletakkan setetes darah Anda ke kristal identitas stellar ini dan itu akan bergabung ke telapak tangan Anda. Penatua Liu Tong tersenyum sambil menyerahkan kristal identitas stellar ke Qin Yu. Setelah Qin Yu menerima Stellar Identity Crystal dan meneteskan setetes darahnya ke atasnya untuk menjadi tuannya Stellar Identity Crystal. Jadi begitulah cara kerjanya. Qin Yu segera mengerti bagaimana menggunakan Stellar Identity Crystal. Cara penggunaannya memang sangat sederhana. Setelah memperoleh kristal identitas stellar, masalah Qin Yu sekarang dapat dianggap telah diselesaikan. Sekarang apa yang dia rencanakan adalah menemukan peta antar bintang yang akan mencatat jalan, yang menuju ke 18 bintang kegelapan percobaan tingkat kaisar dan kuil dewa penyihir. 18 bintang gelap tingkat kaisar Qin Yu ingin pergi dan mengalaminya. Hanya Qin Yu saat ini tidak terburu-buru untuk meminta peta antar bintang dari Penatua Liu Tong. Dia dengan demikian tinggal di istana tetua selama 2 hari. Dalam 2 hari terakhir ini dia sering mengobrol dengan sesepuh. Melalui percakapan Qin Yu menjadi tahu sedikit tentang rahasia alam bintang gelap. 3 hari setelah kedatangan Qin Yu di istana Penatua, Qin Yu dan Elder Liu Tong keduanya berada di istana Elder. Mereka sedang menunggu sekelompok orang dari planet suci bidang bintang hukuman emas. Kelompok orang ini disebut penegak. Mereka adalah mengejar dan membunuh binatang logam tingkat kaisar di alam bintang gelap. Kemudian tugas mereka menjadi tidak hanya mengejar dan membunuh metal beast tingkat kaisar di Dark Star Realm, tetapi juga mengejar dan membunuh beberapa pembudidaya Dark Star Realm yang gila. Bagaimanapun di antara para pembudidaya alam bintang gelap tidak dapat dihindari, bahwa beberapa yang sangat jahat akan muncul. Kehancuran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang itu, terkadang bahkan lebih menakutkan daripada binatang logam tingkat kaisar. Kelompok penegak ini telah datang ke Deep Mulberry Star justru karena metal beast level kaisar. Penatua Liu Tong, berita yang dikirim oleh penegak benar-benar terlalu mengejutkan. 3 binatang logam tingkat kaisar telah tiba di daerah sekitar planet ini. Kami hanya membunuh 1 di mana 2 lainnya. Qin Yu terkesiap. Penatua Liu Tong mengangguk, sungguh sangat mengejutkan. Menurut berita yang dikirim oleh Enforcers ada 3 binatang logam tingkat kaisar yang sangat kuat. Yang terlemah di antara ketiganya adalah binatang logam tingkat kaisar bintang 7. Yang terkuat di antara mereka sebenarnya telah mencapai level kaisar bintang 12. 12 bintang metal beast tingkat kaisar. Di seluruh Dark Star Realm tidak ada satupun penatua planet Gravity Gater yang mampu menerimanya. Qin Yu juga ingat, bahwa saat sebelum binatang logam tingkat kaisar bintang 7 dibunuh oleh dia, itu telah mencoba untuk mengancam dia, mengatakan bahwa saudara-saudaranya akan datang untuk membalas dendam. 12 bintang. Balas dendam. Qin Yu tidak peduli sedikit pun. Monster metal level kaisar bintang 12 adalah sesuatu yang bisa dia bunuh dengan 1 jentikan tangannya. Mengapa dia khawatir? The Enforcers telah tiba. Qin Yu tiba-tiba melihat ke langit. Penatua Liu Tong juga mengangkat kepalanya. Mereka melihat 6 sosok terbang cepat menuju istana tetua. Pria yang memimpin mereka mengenakan topeng perak. Kedua matanya memancarkan cahaya tajam. Alis Qin Yu terangkat. Ahli tingkat kaisar bintang 15. 2 hari yang lalu Penatua Liu Tong ini bahkan telah memberitahunya, bahwa tidak ada ahli tingkat kaisar bintang 15 di sekte hukuman emas dan bahwa kursi raja hukuman emas telah kosong sepanjang waktu. Namun dia malah melihat ahli tingkat kaisar bintang 15 sekarang.
Selanjutnya orang ini adalah penegak. Kelompok penegak ini sangat kuat. Pemimpin di antara mereka adalah ahli tingkat Kaisar bintang 15. 5 lainnya semua memiliki kekuatan tidak kurang dari 10 tingkat Kaisar bintang. Partai Enforcer yang terdiri dari 6 orang semuanya mengenakan pakaian hitam. Selain pemimpin yang memakai topeng berwarna perak, 5 lainnya tidak memakai topeng apapun. Hanya tatapan ke-6 penegak itu dingin dan terpisah. Laki-laki terkemuka turun ke istana tetua. Tatapannya tertuju pada Qin Yu sepanjang waktu. Saya dipanggil Wen Feng, siapa kamu? Liu Xing. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Kamu sangat kuat. Pemimpin dari penegak Wen Feng memandang Qin Yu dan berkata, kamu sendiri tidak buruk. Qin Yu menyapu pandangannya pada 5 orang di belakang Wen Feng dan mengangguk sedikit. The Enforcers benar-benar sesuai dengan nama mereka. Pantas saja Anda mampu membuat orang-orang jahat itu takut tanpa henti. 5 penegak di belakang Wen Feng semua melihat ke Qin Yu. Tatapan mereka sangat dingin. Pada saat ini Penatua Liu Tong segera berbicara dengan tawa ringan. Saya adalah Elder of the Deep Mulberry Star Liu Tong. Orang ini adalah kultivator antar bintang Tuan Liu Xing. Tuan Liu Xing saat ini juga salah satu anggota Deep Mulberry Star kami. Pembudidaya antar bintang. Wen Feng mengulangi kata-katanya. Dia kemudian meletakkan tinju kirinya di dada kanannya. Dengan hormat katanya, Wen Feng berterima kasih pada Liu Xing karena telah membunuh binatang logam tingkat Kaisar bintang 7. 5 penegak lainnya di belakang Wen Feng juga memberi hormat kepada Qin Yu. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, ini hanya usaha yang sangat kecil. Oh, itu benar. Pada saat aku membunuh binatang logam tingkat Kaisar bintang 7 itu, binatang logam itu telah mengirim transmisi suara untuk mengancamku. Dia mengatakan bahwa jika saya membunuhnya maka saudara-saudaranya akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Bibir penegak Wen Feng sedikit terangkat. Sepertinya dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Binatang logam tingkat Kaisar bintang 7 itu pasti merencananya. Kurasa bahkan jika kedua saudara laki-lakinya bergandengan tangan, mereka masih bukan tandinganmu Liu Xing. Qin Yu hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Alasan mengapa dia tinggal di Deep Mulberry Star selama beberapa hari adalah karena dia khawatir tentang saudara-saudara Metal Beast tingkat Kaisar bintang 7 yang datang ke Deep Mulberry Star dan membalas orang-orang dari Deep Mulberry Star. Menurut perkiraan Qin Yu, jika saudara-saudara dari binatang logam tingkat Kaisar bintang 7 itu datang untuk membalas dendam, itu akan terjadi dalam beberapa hari ini. Sekarang penegak telah tiba, melihat kekuatannya mereka pasti bisa menjaga 2 binatang logam yang masih hidup. Qin Yu juga tidak khawatir tentang itu atau tinggal di Deep Mulberry Star lebih lama lagi. Lord Enforcer, silakan masuk dan istirahatlah. Penatua Liu Tong segera berkata. Penatua Liu Tong tahu betul, bahwa para penegak adalah kekuatan kekerasan yang mengejar untuk membunuh orang-orang jahat, yang menyebabkan kehancuran alam bintang gelap. Jadi para penegak bahkan lebih haus darah dibandingkan dengan orang-orang yang haus darah dan jahat itu. Penatua Liu Tong, ketiga monster logam tingkat Kaisar ini pertama kali muncul di planet pergerakan asal yang terletak di utara bintang Ohestim. Mereka membantai semua dari beberapa puluh ribu orang di Ohestim Star. Bahkan Elder of the Ohestim Star pun terbunuh. Setelah itu kami penegak dikirim. Kami dipisahkan menjadi 3 skuadron. Namun kami tidak mengantisipasi 3 binatang logam tingkat Kaisar menjadi sekuat itu. Ketika 3 binatang logam tingkat Kaisar menghancurkan planet pergerakan asal lainnya, salah satu dari skuadron penegak kecil kami berhasil mencegat ketiga binatang logam tingkat Kaisar ini. Di istana Wen Feng dengan hati-hati mempresentasikan apa yang telah terjadi. Hanya saat itu orang yang kami kirim tidak kuat. Yang terkuat di antara skuadron penegak hanyalah Kaisar bintang 10. Dari 6 skuadron kecil itu, 3 tewas dan 3 lainnya melarikan diri.
Namun Kapten Skuadron itu Kaisar Bintang 10 telah menyimpulkan bahwa yang terkuat di antara 3 binatang logam itu adalah sekitar 12 tingkat Kaisar Bintang. Tentu saja, itu tidak menghilangkan fakta bahwa Metal Beast level Kaisar mungkin menyembunyikan kekuatannya. Ketika Liu Tong mendengar semua ini hatinya diliputi ketakutan. Tidak pernah dia mengantisipasi bahwa 2 Origin Movement Planets telah dibantai hingga punah. Kalau bukan karena Qin Yu, maka Deep Mulberry Star-nya akan menjadi yang ketiga. Seharusnya tidak menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, itu tidak akan membiarkan 3 orangmu melarikan diri, Qin Yu bertekad. Wen Feng yang mengenakan topeng perak mengarahkan pandangannya ke Qin Yu. Dia mengangguk dan berkata, "Saya juga percaya bahwa itu yang terjadi. Selanjutnya kami telah berhasil menentukan kekuatan dari 2 binatang logam lainnya. Salah satunya adalah tingkat Kaisar Bintang 10, sedangkan yang lainnya adalah tingkat Kaisar Bintang 7. Itu sangat pasti. Tidak peduli seberapa kuat yang terakhir itu tidak akan lebih kuat dari keduanya." Liu Xing katamu, bahwa sebelum binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 itu mati, ia pernah mencoba mengancammu dengan mengatakan bahwa saudara-saudaranya akan datang untuk membalaskan dendamnya. Wen Feng melihat ke Qin Yu dan bertanya. "Betul sekali," Qin Yu mengangguk. "Yakinlah jika kedua Metal Beast tingkat Kaisar itu muncul, maka aku akan menjadi orang pertama yang menemukan mereka." Saat ini kesadaran abadi Qin Yu telah menutupi seluruh Deep Mulberry Star. "Kalian semua istirahat dulu," Wen Feng berkata kepada bawahannya. "Ya Yang Mulia," 5 penegak berkata saat mereka memberi hormat. Segera setelah itu mereka meninggalkan aula utama istana. Dan pada saat ini tatapan Wen Feng tertuju pada Penatua Liu Tong. Penatua Liu Tu juga dengan bijaksana meninggalkan aula utama. Segera hanya Qin Yu dan Wen Feng yang tersisa di aula utama. Wen Feng melihat ke Qin Yu. Topeng di wajahnya langsung menghilang. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya lebar-lebar. Penampilan Wen Feng ini memang menyebabkan Qin Yu terkejut. Tidak pernah dia berpikir bahwa seseorang dari alam bintang kegelapan akan memiliki penampilan yang mirip dengan seseorang dari alam iblis, mata ketiga. Lebih tepatnya ada celah tertutup di dahi Wen Feng. Qin Yu bisa mengatakan dengan kesadaran abadi bahwa di dalam celah itu ada sebuah mata. "Liu Xing, kekuatanmu cukup bagiku untuk membuka kedok diriku. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya dipanggil Wen Feng, Kapten Besar Enforcers yang baru diangkat ahli tingkat Kaisar Bintang 15. Senyuman yang sulit didapat muncul di wajah Wen Feng. Qin Yu tidak dapat menentukan apa tujuan Wen Feng di depannya ini. "Saya dipanggil Liu Xing, seorang kultivator antar bintang biasa." Qin Yu dengan santai memperkenalkan dirinya, "Saya Wen Feng, tidak dapat lihat seorang kultivator antar bintang biasa." Beberapa waktu yang lalu, planet suci bahkan telah memanggil semua 15 bintang atau ahli tingkat kaisar yang lebih tinggi dari Sekte Hukuman Emas untuk mengambil posisi sebagai pemimpin dari 3 penguasa besar alam bintang gelap. "Saya bingung dengan kekuatan Anda, mengapa Anda tidak pergi ke planet suci?" Wen Feng bertanya lugas. 3 penguasa besar alam bintang gelap itu adalah posisi yang didambakan semua orang. Selanjutnya Gold Punishment Lord adalah pemimpin di antara 3 penguasa agung. Status Gold Punishment Lord bahkan lebih pendeta. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Jangan bicara tentangku, lalu bagaimana denganmu? Dari cara saya melihat, Anda juga telah mencapai level Kaisar Bintang 15. Namun mengapa kamu tidak pergi dan menjadi Gold Punishment Lord dan malah menjadi Kapten Enforcers yang hebat?" Mengenai ini Qin Yu sangat bingung. Wen Feng memiliki senyum mengejek diri sendiri. "Apa menurutmu aku tidak ingin menjadi penguasa hukuman emas? Raja hukuman emas, pemimpin dari 3 penguasa agung, betapa dihormatinya status itu. Monster logam tingkat kaisar telah tiba." Qin Yu tiba-tiba menyela Wen Feng. Wen Feng juga berhenti berbicara.
Keduanya saling melirik hampir bersamaan, keduanya menghilang ke udara tipis. Seekor burung ganas dengan seluruh tubuh yang terdiri dari logam berwarna biru saat ini berputar-putar di sekitar langit. Burung ganas ini tepatnya adalah binatang logam yang telah mencapai tingkat kaisar bintang 10. Kakak kedua cepat lari, ada ahli di sini. Sebuah suara terdengar di benak burung ganas ini. Burung ganas itu juga merasakan jantungnya gemetar ketakutan. Tidak bagus, ada bahaya di sini. Namun tepat pada saat ia siap menggunakan teleportasi besar untuk melarikan diri, sebuah tangan tiba-tiba muncul di udara dan meraih lehernya. Burung kecil, kamu masih mencoba melarikan diri. Suara dengan nada mengejek terdengar. Burung ganas itu menoleh ke samping untuk melihat. Orang yang mencengkeram lehernya adalah pemuda yang tersenyum. Pemuda ini berdiri di tengah langit. Burung ganas ini sama sekali tidak tahu, bahwa beberapa hari yang lalu saudara ketiganya juga ditangkap di leher oleh orang yang sama. Pada saat ini sosok lain muncul di samping Qin Yu. Itu adalah Wen Feng. Kami telah membiarkannya lolos. Ekspresi Wen Feng agak jelek. Binatang logam tingkat kaisar bintang 12 itu bersembunyi di ruang kosmik. Itu juga telah mengatur susunan formasi di sekitar dirinya sendiri menyebabkan saya tidak dapat secara langsung berteleportasi ke sana. Arai formasi. Metal Beast juga tahu susunan formasi. Qin Yu sedikit terkejut. Wen Feng memiliki senyum mengejek diri sendiri. Siapa tahu ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Namun ada juga binatang logam tingkat kaisar yang kuat yang mengatur susunan formasi dalam catatan sejarah. Karena mereka memiliki kecerdasan manusia, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengatur susunan formasi. Yang terbaik bagi kalian semua adalah membiarkan aku bebas. Kalau tidak kakak laki-lakiku pasti akan datang dan membunuh kalian semua. Burung ganas itu benar-benar berbicara bahasa manusia dari mulutnya. Haha, Qin Yu mulai tertawa. Hei burung kecil, tahukah kamu bahwa beberapa hari yang lalu binatang logam tingkat kaisar bintang 7 itu juga ditangkap olehku seperti ini. Ketika saya akan membunuhnya, dia juga mengancam saya dengan kata-kata yang sama. Kaulah yang telah membunuh saudara ketigaku. Burung ganas itu dengan tegas menatap Qin Yu. Namun burung ganas itu menemukan bahwa setelah lehernya dicengkeram oleh Qin Yu, inti emas di dalam tubuhnya telah sepenuhnya dibungkus oleh pasukan emas Qin Yu. Itu tidak dapat menggunakan bahkan sedikit pun dari energinya sama sekali. Wen Feng, bahkan jika binatang logam tingkat kaisar bintang 12 itu berada dalam susunan formasi, Anda juga harus bisa menangkapnya. Kata Qin Yu dengan bingung. Bagaimanapun Wen Feng adalah ahli tingkat kaisar bintang 15. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, karena itu dalam susunan formasi, saya tidak dapat menggunakan teleportasi yang lebih besar untuk berteleportasi ke sana. Dalam sekejap mata binatang logam tingkat kaisar bintang 12 itu telah meninggalkan susunan formasi besar dari sisi lain dan melarikan diri. Bagaimana cara kami merawat burung kecil ini? Qin Yu melihat ke Wen Feng. Bagaimanapun yang kamu inginkan. Semuanya baik-baik saja selama kamu membunuhnya. Inti emas dan mayat secara alami adalah milik Anda. Kata Wen Feng dengan santai. Seolah-olah merasakan hari kiamatnya datang, burung ganas itu memandang Qin Yu dengan cemas. Yang mulia, mohon selamatkan hidup saya. Selama kamu mengampuni hidupku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Ia memang memiliki kecerdasan setingkat manusia. Qin Yu tersentak kagum, meluangkan. Apakah dia akan membiarkannya? Qin Yu masih ingat bahwa pemimpin penegak Wen Feng mengatakan, bahwa ketiga binatang logam ini telah membantai 2 planet pergerakan asal. Metal Beast yang kejam dan buas, bagaimana mungkin dia bisa mengampuni nyawa mereka? Jari Qin Yu sedikit meremas. Suara seperti logam pecah terdengar. Leher binatang logam tingkat kaisar bintang 10 itu benar-benar putus. Inti emasnya juga telah diambil oleh Qin Yu.
Wen Feng, apa yang saya tanyakan sebelumnya Anda masih belum memberi saya jawaban. Bukankah Anda ahli tingkat Kaisar Bintang 15? Kenapa kamu tidak menjadi Gold Punishment Lord berikutnya? Qin Yu masih prihatin tentang pertanyaan ini. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Aku juga pernah ingin menjadi Gold Punishment Lord. Itulah mengapa saya mencoba yang terbaik dalam melatih diri saya sendiri. Setengah tahun yang lalu saya akhirnya berhasil mencapai terobosan dan menjadi Kaisar Bintang 15. Namun hanya ketika saya kembali ke planet suci, saya menemukan bahwa seorang ahli super telah kembali ke planet suci. Ahli super itu telah ditentukan untuk menjadi Gold Punishment Lord yang baru. Setelah setengah tahun kemungkinan besar, mereka akan mengumumkannya. Saat itu saya merasa sedikit tidak berdaya. Jadi saya mengambil posisi sebagai kapten hebat dari Enforcers dan memutuskan untuk mengejar dan membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarah saya. Tidak pernah aku menyangka bahwa kamu menjadi kapten hebat dari penegak hanya untuk melampiaskan amarahmu. Anda telah menyebutkan bahwa Gold Punishment Lord baru telah diputuskan seberapa kuat orang itu. Qin Yu bertanya. Wen Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Gold Punishment Lord baru sangat kuat. Qin Yu tercengang. Bahkan Wen Feng mengatakan kekuatan Tuan Hukuman Emas yang baru sangat kuat. Seberapa kuat Tuan Hukuman Emas yang baru ini? Seberapa kuat dia bisa? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Wen Feng malah menjawab dengan serius. Tidak, dia benar-benar sangat kuat. Saat itu saya juga tidak yakin mengapa dialah yang harus menjadi penguasa hukuman emas yang baru. Baru kemudian saya mengetahui bahwa dia sudah menjadi Kaisar Bintang 18. Kaisar Bintang 18. Qin Yu tertegun. Para ahli tingkat Kaisar Bintang 17 dan 18, biasanya memiliki jiwa pada tingkat 9 Kaisar Abadi. Mereka adalah orang-orang yang akan mengalami kesengsaraan ilahi. Untuk ahli tingkat Kaisar Bintang 18 untuk muncul, kemungkinannya benar-benar rendah. Kaisar Bintang 18 maka tulang dan ototnya semuanya sebanding dengan artefak ilahi tingkat tinggi. Qin Yu merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Bagaimana ahli seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana? Qin Yu melihat ke Wen Feng dan bertanya, dari mana ahli super ini? Kenapa dia tiba-tiba muncul entah dari mana? Bintang gelap, Wen Feng berkata dengan serius. Bintang gelap ke-18 dari bintang gelap percobaan tingkat Kaisar 18. Liu Xing, kamu harus tahu bahwa seseorang akan dianggap sebagai ahli tingkat Kaisar Bintang 18, begitu seseorang berhasil bertahan di bintang gelap ke-18 selama 2 jam. Selama bertahun-tahun ini saya tidak pernah tahu siapapun yang akan pergi dan berlatih di bintang gelap ke-18 itu. Namun, sekitar setahun yang lalu seseorang tiba-tiba muncul dari Interstellar Conveying Array yang terhubung ke Dark Star ke-18. Setelah mengatakan bagian ini Qin Yu juga memahaminya. 18 bintang gelap semuanya memiliki arai penyampaian antar bintang yang mengarah ke mereka. Agar orang ini dapat keluar dari arai penyampaian antar bintang yang terhubung ke bintang gelap ke-18, orang itu pasti ahli tingkat Kaisar Bintang 18. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.